monggo Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Waktu sangat pendek. Saya diberi waktu sekitar 15 menit ya. Setengah jam ya. Tema yang akan saya bahas adalah cerdas beramal soleh. Tadi kita sudah yakin bahwa tidak mungkin seseorang hidup tanpa iman. Dia akan merasa hidupnya sengsara, sekalipun secara fasilitas dia terjamin. Karenanya banyak orang bunuh diri justru di puncak dia mencapai sukses dari segi dunia. Di Jepang hasil penelitian WHO setiap tahun dan ini terus meningkat, hampir lebih dari 30.000 orang yang bunuh diri. Padahal mereka punya penghasilan yang mapan. Nah, berarti bahwa manusia membutuhkan iman. Tapi iman tidak akan bermakna tanpa amal soleh. Dan kita sudah bahas pada pertemuan pertama bahwa seorang muslim tidak cukup hanya soleh, tapi juga harus muslim. Nah, setelah kita paham ini, kita butuh kecerdasan untuk beramal soleh. Karena mencari pahala hampir-hampir mirip dengan mencari uang. Ada orang pontang-panting mencari uang, keluar jam subuh, dia pulang jam 12 malam. Yang dia dapat hanya sepiring nasi. Ada orang yang keluar dari rumahnya jam 11, jam 12 dia tanda tangan di kantornya, dapat 5 miliar. Jadi persoalan bukan masalah kesungguhan atau kerja keras, tapi adalah kerja cerdas. Dalam mencari pahala pun juga demikian. Jadi jangan dikira orang-orang nyantai dia itu ternyata pahalanya sedikit. Tidak. Ada orang yang pontang-panting, sholat malam, baca Quran, tapi pahalanya sedikit. Dan ada orang yang nyantai saja, baca, punya target, sholat, tapi dia pahalanya lebih banyak daripada yang lain. Nah, seperti ini namanya cerdas. Misalnya saya kasih contoh. Seorang tukang ojek, dia bekerja dari subuh sampai 12 malam. Ternyata setiap hari dapat sepiring nasi. Ada seorang yang dia itu duduk di rumahnya, tapi dia punya outlet warung nasi yang menyebar hampir di setiap pojok di kampung-kampung itu. Dia ternyata setiap hari dengan nyantai dapat lebih dari 50 juta. Bisa per bulan, bahkan dia bisa per pekan. Jadi ini namanya kecerdasan. Sama dengan mencari pahala. Ada orang pontang-panting sepanjang malam, dia sholat tahajud, pahalanya hanya dapat yang dia kerjakan. Tapi ada orang cerdas, dia sekali sholat tahajud, dia dapat pahala lebih dari 100.000 orang sholat tahajud. Tahu nggak gimana caranya? Dia sebelum sholat tahajud, dia WhatsApp kawan-kawannya, malam ini kita sholat tahajud yuk. Misalnya ketua kibar, ayo kita malam ini sholat tahajud. Misalnya, cek langsung keluar semua sholat tahajud semua. Itu yang ketua kibar dapat semua itu yang hadir. Apalagi yang ngaji ini nanti pulang sholat tahajud semua seumur hidupnya. Ketua kibar dapat pahala sepanjang hidupnya orang itu. Ketua kibar meninggal dunia, pahala masih mengalir. Karena dia yang dulu pernah mengadakan acara, dengan acara itu orang istiqomah sholat tahajud. Ini namanya kerja cerdas. Nah, saudara-saudara, mari kita bahas masalah ini karena ini sangat penting bagi kita semua. Pertama, tentang kedudukan amal soleh.
bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghubungkan antara iman dan amal soleh. Kalau Bapak Ibu baca surat Asr, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Perhatikan ayat ini. Kata Allah, demi masa, maksudnya demi perjalanan hidup manusia sepanjang sejarah. Semua manusia merugi. Innal insana lafi khusr. Allah Maha tahu sejak Nabi Adam sampai sekarang. Allah tahu melihat manusia. Ternyata kata Allah, semua manusia merugi kecuali yang melakukan 4 hal. Pertama beriman, kedua beramal soleh, ketiga saling menasihati dalam kebenaran, keempat saling menasihati dalam kesabaran. Allah ringkas ini amal cerdas. Kata Allah, kalau kamu beriman, tidak cukup beriman. Kamu harus buktikan dengan amal soleh. Wa amilus sholihat. Artinya tidak mungkin iman seorang menjadi efektif kalau dia tidak beramal soleh. Amal soleh tadi sudah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama. Lalu kata Allah, amal soleh ini tidak akan menjadi produktif, tidak akan menjadi besar kalau kamu tidak melakukan yang ketiga, yaitu watawasaw bil haqq. Kamu saling menasihati, kamu ngajak orang lain, Bapak Ibu. Jadi kalau ingin masuk surga, jangan masuk surga sendirian. Watawasaw bil haqq. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang kata tawasaw 2 kali? Di sini kata tawasaw dalam bahasa Arab itu minimal 2 orang. Tawasaw. Minimal 2 orang. Jadi kita bersepakat dengan 2 orang untuk mentaati Allah, itu sudah cukup menjadikan kita menjadi orang cerdas. Karena dengan itu kita sudah dimudahkan untuk beramal soleh. Karena tabiat setan, dia suka mendekati orang yang sendirian. Orang yang punya kawan, dia satu saja sudah cukup menjaga dia untuk menjadi orang yang soleh. Tapi ketika dia sendirian tidak punya kawan, ditemani setan. Makanya harimau suka makan maksa yang sendirian. Ketika bersama gerombolannya, harimau menunggu. Sama dengan setan. Setan itu juga suka menyergap orang yang sendirian. Tapi ketika dia banyak orang, maka dia akan lebih dalam ketaatan kepada Allah. Misalnya kita datang ke sini sekarang, rata-rata semua semangat baca Quran, zikir. Coba kalau di rumah masing-masing nonton gadget, ya. Sampai ada orang yang hidupnya itu sama gadget. Berduaan sama istrinya masing-masing sepegang gadget. Sampai suaminya pengen makan, dia kirim pakai WhatsApp, "Mak, aku pengen makan." Padahal istrinya sampingnya. Sampai seperti itu. Ya Allah. Saking sahabatnya itu gadget. Kalau tidur berdampingan di depan yang sama, masing-masing pegang gadget. Akhirnya tidur dengan gadget masing-masing. Bangun tidur yang diraba pertama kali gadgetnya. Berangkat tol, lupa gadget, pulang balik dia, ambil gadgetnya. Tapi kalau lupa istri, dia telepon, "Mana Gojek ya?" gitu. Seperti itu. Ini dunia sudah terbalik sekarang. Jadi manusia sebagai tidak berharga. Kenapa? Karena dia semakin tergantung kepada benda-benda. Akhirnya yang waib nggak kelihatan. Artinya nggak diburu. Pahala nggak diburu. Nah ini ciri-ciri materialisme yang sudah merasuki jiwa. Nah Allah mengajarkan bahwa supaya kamu tidak disergap setan, watawasaw bil haqq. Nah, tawasaw bil haqq seperti ini. Ya, mengajak orang belajar Islam yang benar. Ini tawasaw bil haqq. Kalau sudah tawasaw bil haqq, masing-masing istiqamah, lakukan yang selanjutnya. Tawasaw bis sabr. Kenapa? Karena untuk istiqamah mentaati Allah di saat kita terpencar-pencar, ini butuh kesabaran. Makanya di sini tawasaw bis sabr. Ini
yang Allah ajarkan adalah merupakan cara cerdas kita beramal soleh. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, sungguh surah Al-Asr ini adalah merupakan bekal paling baik untuk orang Islam. Yang seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran, Allah hanya menurunkan surah Al-Asr, ini sudah cukup masuk surga. Sudah cukup bukan masuk surga. Surah Al-Asr karena isinya lengkap, yaitu cara cerdas masuk surga. 4 itu saja. Iman, amal soleh, tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa syaratnya supaya kita cerdas. Kita harus paham dulu baru amal. Kalau nggak paham nggak bisa beramal. Subhanallah, yang Allah perintahkan pertama-tama perintah apa? Iqra. Bukan perintah beramal. Bukan perintah beriman. Karena Allah tidak ingin kita beriman tapi nggak paham. Banyak orang semangat iman ada, tapi karena paham apa itu iman, akhirnya disembah matahari, yang disembah pohon-pohon. Karena nggak paham. Kata Allah Iqra. Ini yang turunkan pertama-tama. Dan orang yang paham akan cerdas. Makanya dalam perusahaan ada orang yang digaji karena pemahamannya. Dan rata-rata pemahaman gajinya mereka lebih besar daripada orang yang bekerja karena dengkulnya. Direktur utama PT Wika misalnya, itu gajinya lebih besar daripada orang yang seharian kalau naik bangunan. Dia membangun beton yang luar biasa. Orang direktur itu datang kantor sepekan sekali. Tanda tangan selesai. Gajinya 100 kali lipat daripada orang yang kerja seharian di situ. Kenapa? Pemahaman dibayar. Dalam kita mencari paham sama. Orang yang paham akan sesuatu, akan hakikat sholat misalnya sholat yang lebih tinggi daripada orang yang hanya sholat yang ikut-ikutan. Misalnya 2 orang sholat di shaf yang sama. Yang satu paham bahwa bukan paham makna kata per kata, tapi paham maksudnya sholat. Saya tidak ingin bicara tentang paham makna kata per kata. Orang Arab paham kata per kata, tapi banyak yang paham sholat. Sholat ini komitmen mentaati Allah. Ketika kita meletakkan dahi sejajar dengan kaki ini siap untuk Allah. Makanya sholat dihubungkan dengan akhlak. Kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang sholat pasti tidak akan berbuat fahsya dan tidak akan berbuat munkar. Fahsya artinya adalah dosa yang membahayakan diri sendiri. Misalnya mabok diri sendiri, berzina diri sendiri. Ini fahsya. Jangan mengatakan kenapa lu negur gue? Ini hak gue. Bukan begitu, itu fahsya. Mabuk hak gue, benar, tapi itu fahsya. Ada munkar. Munkar ini adalah dosa yang membahayakan orang lain, membunuh, mencuri. Ini munkar. Orang yang sholat tidak mungkin melakukan dua-duanya ini. Kata Allah, perhatikan, ketika paham sholat, dia tidak akan melakukan itu. Ini pentingnya pemahaman. Contoh lain lagi, misalnya, tinggal 15 menit. Berpati dengan waktu. Contoh lain lagi, misalnya. Sekarang lagi musim, orang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, bid'ah itu apa? Ini kalau kita nggak paham, kita nanti salah paham dan nanti menyerang orang lain. Subhanallah. Allah sendiri menyebut dirinya pembuat bid'ah. Badi'us samawati wal ardh. Allah yang memulai penciptaan langit dan bumi. Badi'us samawati wal ardh. Jadi bid'ah ini sebetulnya perbuatan, bukan hukum. Nah sekarang banyak orang salah paham, akhirnya bid'ah dikatakan hukum. Bid'ah bukan hukum, perbuatan. Hukumnya di fikih. Apakah wajib? Apakah boleh? Apakah sunnah? Itu di fikih hukumnya. Jadi bid'ah itu bukan hukum, nggak ada dalam fikih. Hukumnya bid'ah. Belum pernah saya baca fikih hukumnya bid'ah. Nggak ada. Hukumnya itu wajib, boleh, mubah kan ya. Nah orang salah paham, bid'ah dianggap hukum. Belum pernah ada dalam fikih sepanjang sejarah dari sejak zaman Nabi sampai sekarang. Bid'ah itu perbuatan. Hukumnya di fikih.
Misalnya baca Quran pakai HP. Nabi pakai HP dulu Qurannya. Bid'ah. Hukumnya apa? Boleh. Apa? Itu hanya sarana. Pergi haji naik onta. Itu Nabi dulu. Sekarang naik pesawat di London. Apa itu? Bid'ah. Nabi nggak pernah naik pesawat. Hukumnya apa? Boleh. Itu sarana. Nah, seperti itu. Jadi bid'ah itu hanya perbuatan. Hukumnya dibahas di fikih. Nah, kalau kita nggak paham, apa yang menyerang? Yang lain. Padahal itu sudah dibahas oleh para ulama. Nah, ayo kita perbaiki pemahaman ini sehingga kita menjadi orang yang cerdas dalam beramal. Sehingga kita tidak menyerang orang Islam yang sama. Padahal sama-sama ahli sunnah saling menyerang hanya karena perbedaan pemahaman tentang masalah bid'ah. Gitu. Terus yang kedua, para ulama sudah membagi pemahaman tentang Islam itu dibagi dengan usul dan furu. Usul, furu. Misalnya mana yang tulisnya? Kursinya nggak bimbang. Bapak Ibu monggo. Sunnatullah. Setiap pohon yang tumbuh ada pangkal, ada cabang. Perhatikan ini sunnatullah. Ini pohon, ini pangkal, namanya usul. Ini cabang-cabang, ini namanya furu. Bapak Ibu, ini kenapa dikatakan furu? Karena nyantol ke pohonnya. Kalau nggak nyantol, ini namanya nggak nyantol. Ini ada di sini mati. Ya bukan cabang, ya itu sudah menyimpang. Cantolannya nggak ada. Tapi kalau masih nyantol dia furu. Kalau pangkalnya ini namanya usul, pokok. Nggak boleh tebang-tebang. Kalau bahasa gampangnya, untuk usul tidak ada beda pendapat. Untuk furu di sini berbeda pendapat dan bercabang-cabang. Sepanjang itu masih nyantol, itu namanya usul. Itu namanya furu. Dan tidak membahayakan. Bapak Ibu patahin ini, dipatahin dibuang. Mati nggak pohonnya? Nggak mati. Bapak Ibu pertahankan tetap cabangnya banyak. Mati nggak pohonnya? Nggak mati. Begitu furu. Misalnya, Bapak Ibu baca Quran di waktu subuh. Usul ke furu? Furu. Kalau baca Quran sah nggak sholatnya? Sah. Nggak baca? Sah. Dan nggak sah nggak sholat subuh. Begitu gampangnya. Jadi nggak usah kita seperti orang pusing. Kalau imam baca Quran aja. Imam nggak baca Quran, ya nggak usah baca. Karena kita ikut imam. Ada orang salah paham. Ini bid'ah. Imam baca Quran, dia nggak baca. Allah yang baca, gua nggak baca. Masa begitu sholat? Coba saya ingin tanya, kalau imam lupa sujud sahwi, ikut maunya? Ikut nggak? Kenapa ikut? Lu yang lupa, aku tunggu di sini. Jadi persoalannya di sini. Kalau kita salah paham, akhirnya kita terus bingung. Sholat subuh 2 rakaat, usul nggak furu? Usul. Kalau ada orang sholat subuh 10 rakaat, baru itu bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah itu melawan usul. Jadi tidak ada bid'ah di furu. Bid'ah itu di usul. Ini kita harus paham seperti itu. Insya Allah kalau paham ini tidak akan pernah kita bertengkar. Pertama, bid'ah itu adalah perbuatan bukan hukum. Kedua, bid'ah itu ketika melawan usul. Kalau di furu nggak ada bid'ah. Kenapa? Karena yang beda pendapat itu ulama. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali beda pendapat. Ini ulama. Jadi furu. Kalau yang beda pendapat orang awam itu namanya percekcokan.
Nah, ini yang pertama ya, kita harus paham. Nah, yang kedua harus paham. Terus yang ketiga, apa saja yang harus kita kerjakan supaya kita cerdas beramal. Yang pertama, setiap yang kita kerjakan, usahakan kita tahu keutamaannya. Namanya fadhailul a'mal. Kita tahu keutamaannya. Misalnya, Bapak Ibu baca Quran, hitungan pahalanya per lembar atau per huruf? Per huruf. Kalau baca alif lam mim, berapa huruf? 3. Kalikan 10. Kalikan 700. 2100. Coba baca satu halaman. Hitung kalkulator. Berapa itu? Banyak kan? Kenapa nggak baca? Takut kebanyakan pahala. Nah, ini penyakit sekarang begitu. Ya bagaimana cerdas kok takut kebanyakan pahala. Saya pernah ketemu orang ini. Saya sampai di muka ada orang nyantai di depan hotel. Pak, ke masjid. Pak Ustadz, saya sudah 5 miliar. Saya sudah dapat. Saya kalikan 100.000 kali. Wah, jadi banyak orang yang merasa kebanyakan pahala. Ini namanya nggak cerdas. Jadi paling unggul bisa dikerjakan. Misalnya setiap pagi saya akan sedekah 10.000 misalnya. Toh 10.000 kan nggak sedih kita hilangkan. Nggak sedih. Ada yang sedih dengan 10.000. Pas 10.000 sering. Jadi kan itu amal unggulan. Maka itu dia masuk surga. Ada seorang wanita zaman Nabi, dia itu melihat para sahabat berperang. Wanita sahabiat mengobati para mujahidin. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang menghafalkan hadis. Dia sudah tua, nggak sanggup untuk beramal soleh seperti mereka. Akhirnya dia cari-cari apa unggulan aku masuk surga. Dia cari-cari, dia menyapu masjid. Karena Masjid Nabawi nggak ada yang bersih. Dia bersih. Masya Allah luar biasa. Nabi kagum, senang melihat Masjid Nabawi bersih. Begitu wafat, Nabi mencari mana orang itu yang suka menyapu masjid. Kata sahabat, ya Rasulullah, tufiatil bariha, karihna an nuqidh. Tadi malam dia wafat. Kami takut mengganggu engkau kalau kami bangunan engkau ya Rasulullah. Kata Rasul, tunjukkan mana kuburannya. Nabi datang kepada kuburannya. Nabi mendoakan. Sampai kata Nabi, kanat maqratuha mudlimah fa adaahu Allah bi salati 'alaiha. Tadi kuburannya dia gelap, sekarang sudah bercahaya dengan doaku kepada Allah untuknya. Kenapa? Ada amal unggulan. Jadi kita cari sekarang di sini amal unggulan apa? Yang itu rutin setiap hari kita. Jangan sampai terputus sampai kita masuk surga. Dan amal unggulan itu harus yang sunnah. Kalau yang wajib-wajib jelas itu standar. Jadi kalau yang wajib jangan dikurang-kurangi. Tinggal 3 menit. Terus yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga, ya. Ada 2 macam amal. Amal personal, amal kolektif. Kalau ini amal kolektif, kalau salat tahajud amal personal. Misalnya baca Quran amal personal. Nah, Bapak Ibu, usahakan dua-duanya dikerjakan. Kalau amal personal, pahalanya personal. Bapak Ibu salat tahajud sendiri sampai pagi, itu pahalanya didapat apa yang dikerjakan. Tapi kalau kolektif Bapak dan Ibu SMS kawannya, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang dia ajak. Makanya sering-sering kalau ada acara kibar, jadi panitia semua. Ya, saya minta nanti strukturnya digemukkan. Jadi bagian keuangan 200 orang. Katanya ada 3.000 katanya. Jadi saya punya pengalaman di Bogor itu ada masjid. Kalau subuh penuh meluap itu salat Jumat. Saya tanya kenapa? Panitia semua nih Pak. Bagus sekali kalau panitia kibar dibesarkan, digemukkan. Atau juga nggak pakai gaji kan? Kemudian yang keempat.
jaga amalan rutin yang Allah butuhkan. Jadi Allah sudah bikin program, ada harian minimal 5 waktu fardu. Ada program pekanan. Ini Senin, Kamis. Ini Bapak Ibu coba saya ceritakan. Allah ngasih nama hari-hari itu, ada yang namanya hari aktif. Pakai angka. Ahadun 1, Isnain 2, Salasatun, Salasa 3, Arba'atun, Arbi'ah 4, Rabu, Khamsatun, Kamis. Jadi ini hari aktif. Di hari-hari ini ada 2 hari Allah mendapatkan laporan malaikat tentang amal. Kata Nabi, fa'uhibbu ayyurfa'ul wasaib. Aku suka ketika amalku dapat sedang berpuasa. Maka Senin Kamis berpuasa. Hari Jumat wajib berkumpul untuk kaum bapak, pemimpin rumah tangga, untuk ngecas power dengan khutbah Jumat. Makanya kalau khutbah jangan tidur. Kalau khutbah jadi tiang-tiang. Saya sudah bilang, bersandarlah kepada Allah, jangan tiang-tiang. Ini yang jadi masalah. Jadi ini pekanan wajib hari Jumat. Ada hari istirahat, Sabtu itu istirahat bersama keluarga. Waja'alna naumakum subata, Sabat hari istirahat. Ada bulan setiap 3 hari, yaitu pada waktu itu hari langit sedang putih. Bulan purnama menyebut kesempurnaan, disebut Ayyamul Bid, kita puasa. Ayyamul Bid 13, 12, 15. Ada program tahunan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib Ramadan, yang sunnah Asyura, Arafah, Dzulhijjah, itu semua sunnah. Ada yang setahun sebelum sekali. Haji. Ini semua jangan sampai diabaikan. Sebisa mungkin kerjakan. Karena apa? Ini program rutin dari Allah, jangan dirusak. Karena ini panduan paling minimal dari Allah SWT. Allah sudah sangat rapi. Sungguh belum ada agama di dunia yang bisa mengatur seperti ini. Tinggal 1 menit. Kemudian yang kelima, tahu prioritas amal. Jadi misalnya ini mencari ilmu wajib hukum enggak? Wajib. Kalau baca Quran hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau sedang mencari ilmu jangan baca Quran. Ini prioritas. Dengarkan baik-baik mencari ilmu, jangan baca Quran. Nah ini kadang-kadang sedang mencari ilmu baca Quran. Ini namanya itu prioritas. Sama dengan sedekah juga tidak. Ada sedekah yang sifatnya hanya untuk pribadi. Ada sedekah yang sifatnya untuk kemaslahatan umat. Aku utamakan yang besar dan seterusnya. Ini namanya prioritas. Kemudian yang ke 6, ibadah waktu, ibadah pada waktunya. Harus tahu ibadah pada waktunya. Misalnya, pas kerja ibadah paling baik kerja. Pas waktu duha ibadah paling baik salat duha. Pas sibuk kerja, rapat, datang salat zuhur, ibadah paling baik salat zuhur. Selesai salat zuhur, lapar, ibadah paling baik makan. Selesai kerja, ibadah paling baik pulang ke rumah bersama istri. Nah, sampai di rumah waktunya tidur, ibadah paling baik tidur. Jangan nonton TV. Jadi itu namanya ibadah pada waktunya. Tengah malam sebelum subuh ibadah paling baik salat tahajud. Ini cara mengatur waktu. Dengan ini kita akan menjadi orang cerdas. Kalau tidak kita akan kehilangan. Terakhir maksimal. Kalau beramal jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena setiap yang setengah-setengah tidak ada gunanya. Coba abang, mau nggak punya istri setengah hati? Istri setengah badan. Ibu mau nggak jadi suami setengah hati? Nggak mau. Jadi kita harus maksimal. Mau ikut Allah, ikut setan. Jangan tanggung. Karena setengah-setengah masuk neraka juga sama. Paham ya? Allah tidak menyediakan tempat antara surga dan neraka, nggak ada. Surga, neraka. Nggak ada setengah-setengah, nggak ada. Jadi kita harus jelas mulai sekarang.
Mau men-setting jadi laki-laki, perempuan, jelas setengah-setengah. Itu nggak jelas. Makanya setengah-setengah itu haram. Nah, karena itu dalam beramal harus maksimal. Maksimal artinya seperti mengangkat barang. Kalau kita angkat barang ini, kemampuan kita 10 kilo, maka angkat 10 kilo. Kalau ternyata kita diam-diam angkat 5 kilo, nanti Allah tagih di hari kiamat, kenapa lu angkat 5 kilo? Aku tahu kamu 10 kilo. Allah hukum orang itu karena tidak maksimal. Contoh, ini saya tutup dengan ini. Rasulullah SAW cerita tentang zakat. Kata Nabi, nanti di padang mahsyar, orang yang bayar zakatnya dan lengkap, sisa hartanya akan dijadikan adab, hukuman. Kalau berupa unta, Allah perintahkan unta itu yang tidak dibayarkan zakatnya menginjak-injak dia dari pagi sampai sore, yang sehari sama dengan 50.000 tahun dunia. Kalau berupa kambing, Allah perintahkan kambing itu diberi tanduk, menanduk orang itu menanduk dari pagi sampai sore, yang sehari sama dengan 50.000 tahun dunia. Padahal dibayar zakat. Tapi karena nggak lengkap, yang belum lengkap itu dijadikan adab oleh Allah. Misalnya, Bapak Ibu punya harta 1 triliun. 2,5%-nya berapa? 25 miliar. Ya, oke. 25 miliar. Banyak kan? Bapak Ibu bayar ke dompet duafa 15 miliar. Banyak kan? Tapi belum lengkap. Seharusnya kan 25 miliar. Hanya bayar 12 miliar. 10 miliar jangan dibayarkan. Yang enggak dibayarkan ini diberikan setrika oleh Allah, disetrikakan di punggung orang itu dari pagi sampai sore. Seperti itulah cara Allah berkata. Makanya kalau beramal jangan asal-asalan, jangan setengah-setengah, harus maksimal. Ketika sudah maksimal, jadi kurang, Allah melengkapi. Kalau tidak maksimal, Allah mengadab nanti di hari kiamat. Jadi inilah cara kita beramal cerdas. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas pencerahannya. Saya yakin banyak yang ingin ditanyakan. Mungkin sebelum lupa silakan dicatat. Setelah sholat, insya Allah nanti kita negosiasikan dengan panitia untuk bisa ada sesi tanya jawab. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi dan amalan yang berjamaah secara bersama-sama. Jadi dua-duanya dilakukan. Jangan hanya amalan pribadi aja, tapi juga amalan yang sifatnya kolektif. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga amalan rutin. Kemudian yang kelima, melakukan priorisasi amal. Jadi kalau tadi ada amalan unggulan, yang ini memprioritaskan amalan apa yang akan kita prioritaskan. Kalau dalam bisnis mungkin mencari niche market atau mana yang return-nya itu bisa banyak, begitu kita bisa melakukannya secara maksimal. Kemudian di berikutnya yang keenam adalah melaksanakan ibadah pada waktunya. Jadi mungkin seperti kalau melakukan sholat subuh itu di waktu subuh, bukan di waktu maghrib gitu. Jadi lebih kurangnya begitu. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Ustadz tadi adalah memaksimalkan usaha kita. Jadi maximizing our efforts. Mungkin itu lebih kurang garis besarnya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz, bagaimana supaya kita bisa melakukan amalan yang cerdas. Nah, mungkin Bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua ada pertanyaan atau sharing pengalaman tentang hal ini, atau ya Pak Isra tadi ya. Mungkin kita coba dua pertanyaan dulu. Bu Teknisma sama Pak Isra. Oke, ladies first Pak ya. Insya Allah bisa, monggo. Apa itu? Nggak ada apa sih?
Assalamualaikum, saya lagi Ustaz. Tadi Ustaz menyebutkan masalah bid'ah. Kami mohon keterangan supaya masalah bid'ah ini tidak menjadi masalah di antara komunitas kita. Masih terlalu banyak, misalnya masalah 7 hari, 40 hari, haulan, 100 hari sampai 1 tahun. Kemudian termasuk juga tahlilan, yasinan, karena kami pernah ada sedikit salah paham ya, itu sampai kami sempat pecah gitu. Tadi Ustaz baru menerangkan masalah bid'ah itu dari soal naik kapal terbang naik haji, yang dulunya naik onta sekarang bisa itu bid'ah apalah. Sekarang ini kami tolong mohon penjelasan bid'ah seperti gimana. Sampai ada bilang gini, bid'ah itu hukumnya sama dengan seperti berzina gitu. Kami ingat sekali dengannya Ustaz. Jadi kami mohon pencerahan. Apakah melakukan seperti tahlilan, yasinan itu kan sudah menjadi kebiasaan yang adat di Indonesia, terutama orang-orang yang sudah terbiasa dengan tradisi. Jazakumullah, terima kasih. Langsung atau Waalaikumsalam. Tadi saya tes case ya, nyinggung bid'ah. Mungkin di sini belum dilanda masalah itu. Ternyata sangat penting ternyata di sini. Tadi hanya tes case saja. Kalau ternyata itu nggak direspon, berarti di sini nggak ada masalah itu. Ada masalah juga. Ada. Oke. Jadi ini bu masalah besar di seluruh dunia. Jadi sampai di masjid dimanapun beberapa tempat itu sampai bertengkar sering pukul. Di Indonesia juga ada yang di dalam masjid sering pukul karena dituduh bid'ah membaca sholawat sesudah 2 rakaat tarawih dan sebagainya. Ini kalau salah paham tentang ini kita tidak akan pernah bisa beramal cerdas. Ya, gini. Saya akan selesaikan jawaban ini mudah-mudahan Bapak Ibu Allah setelah ini tidak lagi orang salah paham. Jadi pertama dalil yang dipakai adalah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat masuk neraka. Ini yang dengan dalil. Lalu hadis berikut yang dipakai man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mendatangkan hal yang baru dalam urusan agama tidak punya dasar hukum maka ditolak, maka bid'ah maksudnya. Jadi sejak itu kemudian muncul cara berpikir. Pertama bahwa kenapa ini bid'ah? Nabi tidak pernah mengerjakan. Mana dalilnya Nabi tidak mengerjakan? Dan seterusnya. Tapi ini kalau salah paham, ini menjadi persoalan besar dalam Islam. Kalau cara berpikir ini terus berlanjut, saya katakan semua orang Islam masuk neraka, termasuk yang membid'ahkan masuk neraka. Kenapa? Karena saya katakan gini, Maulid, apa hukumnya? Bid'ah. Kenapa? Nabi tidak mengerjakan. Oke. Berarti yang mengatakan Maulid masuk neraka. Ya. Kenapa? Karena kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Kan begitu sebenarnya. Ya. Sejak itu datang orang-orang datang ke rumah saya, sampai setiap hari. Oh Ustaz, kakek saya masuk neraka. Kenapa? Saya dengar di radio, katanya Maulidnya masuk neraka, Ustaz. Bid'ah, begitu. Setiap hari bayangkan coba Bapak Ibu, capeknya Ustaz kerjaannya hanya gitu doang. Dari pagi sampai sore. Orang datang ke situ hanya meneruskan itu. Dan pakai radio lagi. Ustaznya menjawab satu persatu. Nah, ini yang menjadi masalah itu. Terus nenek saya masuk neraka Pak Ustaz, kenapa? Tahlilan.
Saya tanya kepada orang itu, gini. Jadi ini masuk neraka kenapa? Nabi tidak pernah mengerjakan. Berarti saya ingin tanya, ada nggak dalil bahwa Nabi mengharamkan maulidan? Misalnya, nah Rasulullah SAW dzikr maulidin Nabi. Apakah Nabi melarang maulidan Nabi? Ada dalilnya? Nggak ada. Berarti kamu juga membuat hukum baru. Berarti kamu juga bid'ah. Karena Nabi tidak pernah melarang, kamu melarang. Berarti kamu masuk neraka juga sama. Ya sudah masuk neraka sama-sama kita. Begitu jadinya. Nah, terus terang, cara berpikir seperti ini akan membuat orang Islam menjadi bertengkar. Makanya Bapak Ibu, cara menjawabnya begini. Pertama, hadis yang dipakai ini Bu, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuraddu. Ini berarti kan hadisnya. Pertama, sesuatu yang baru. Kedua, urusan agama. Ketiga, ma laysa minhu, tidak punya dasar hukum. Jadi sesuatu dikatakan bid'ah kalau tiga-tiganya ada. Dia baru masuk urusan agama, tidak punya dasar hukum. Misalnya, sholat subuh, misalnya Bapak Ibu bangun pagi-pagi seger, hebat sekali. Tidak biasanya kan sholat subuhnya digabung sama duha, namanya sholat subuh. Jadi kusolli sholat duha, sholat subuh digabung. Nah, ini pagi itu dia tidur sudah maghrib, bangun menjelang subuh karena belum saat isya, langsung sholat subuhnya seger. Wah, kesempatan sholat subuh 10 rakaat misalnya gitu. Nah, baru nggak? Baru. Masuk agama? Masuk. Ada dasar hukumnya enggak? Enggak punya. Ini namanya bid'ah. Jadi makanya saya katakan bid'ah itu berkenaan dengan usul. Jadi ini dia baru termasuk agama, tidak punya dasar hukum, baru bid'ah. Misalnya menyembah kuburan. Baru masuk agama, tidak punya dasar hukum, benar, baru bid'ah. Nah sekarang misalnya mengadakan hari ulang tahun perusahaan, baru masuk agama enggak? Enggak. Itu bid'ah. Memang Nabi enggak pernah mengajarkan kalau Nabi enggak punya perusahaan gitu. Ya sama mengadakan maulidan Nabi. Baru masuk agama enggak masuk. Itu hanya ulang tahun Nabi. Ya kita berkumpul supaya banyak orang datang. Karena kita Nabi kan itu hanya acara. Ulang tahun perusahaan itu nggak masuk agama, itu hanya cara mengumpulin orang. Maka nggak usah dikatakan bid'ah, itu nggak masuk urusan agama. Itu hanya cara mengumpulin orang seperti hari ulang tahun perusahaan, hari ulang tahun ini, itu nggak masuk agama. Itu hanya cara mengumpulin orang supaya orang berzikir, baca selawat, supaya orang mendengarkan hadis Nabi atau sirah Nabi dan sebagainya. Itu cara mengumpulin orang, it's okay. Itu dari segi ini kita akan menjadi paham. Oh ternyata yang bid'ah itu kalau memenuhi tiga-tiganya. Kalau salah satunya enggak. Misalnya zakat pakai uang pound sterling. Baru masuk agama, masuk ke zakat. Dalilnya ada dalilnya. Qiyas namanya. Nah itu Islam punya Quran, hadis, ijma, qiyas. Berarti kalau ada dalilnya enggak bid'ah. Kenapa? Dalilnya ada, qiyas. Nah, yang nggak paham nggak bid'ah. Kenapa? Nabi nggak pernah pakai uang dulu. Akhirnya nggak bayar zakat dia. Repot kalau seperti itu cara memahami Islam. Nah ini dengan ini Bapak Ibu akan paham. Ini yang pertama. Yang kedua, gunakan cara berpikir ini. Bapak Ibu, ulama ini cerdas Pak. Ini cara pandang usul furu ini luar biasa. Kalau yang usul sudah sepakat, yang furu pasti beda pendapat. Yang beda pendapat tentu untuk ulama. Bapak Ibu, masalah maulidan ini sudah dibahas oleh ulama sepanjang zaman. Sudah selesai dibahas. Itu khilafiyah, furu'iyah. Yang mengadakan silakan, yang tidak mengadakan silakan. Yang salah menghakimi. Nggak usah menghakimi. Itu furu'iyah, khilafiyah. Kenapa kok furu? Ada usulnya. Usulnya apa? Cinta Nabi. Mengadakan maulidan, furu. Usulnya apa? Cinta.
Kalau nggak cinta Nabi, keluar dari Islam. Kalau nggak ada mauludan, nggak apa-apa. Oh, itu hanya furu'iyah kok. Nggak dekat, nggak apa-apa. Yang salah menghakimi. Oh, itu furu'iyah, jangan saling menghakimi. Jadi tidak ada istilah sesat dalam furu'iyah. Karena yang beda pendapat siapa? Ulama, bukan orang awam. Kalau orang awam beda pendapat itu namanya percocokkan, itu nggak selesai. Tapi yang beda pendapat adalah para ulama. Berarti kita sudah masing-masing punya dalil. Ini yang kedua. Jadi cara pandang yang ini akan menyelesaikan kita menjawab. Yang ketiga adalah tadi itu bahwa bid'ah ini adalah perbuatan, bukan hukum. Hukum jadi fikih. Masjid seperti ini. Bid'ah. Nabi dulu pakai atap jerami. Masjidnya. Tapi hukumnya apa? Boleh. Kenapa asalnya masjid memang gitu. Jadi seperti itu cara berbicara, cara memandang. Nah, yang salah pandang itu apa? Bid'ah dijadikan hukum. Hukumnya bid'ah. Mana ada hukum bid'ah begitu? Bid'ah itu perbuatan. Hukumnya di fikih. Nanti yang bahas ulama fikih. Ini seperti begini, Pak. Seperti seorang ahli di bidang mesin, dia ikut-ikutan menghukumi penyakit manusia. Langsung dia sakit perut, apa? Bongkar perutnya. Dia pakai mesin yang bongkar lah. Gitu. Ya matilah orang. Jadi cara pandangnya sama seperti itu. Nah, ini penting sekali nih Bapak Ibu. Dari mana letak salahnya? Mereka letak salahnya di sini. Mereka menggunakan kacamata hadis untuk melihat hukum fikih. Jadi Pak, Bu, dalam kacamata hadis berdalil fikih. Misalnya definisi sunnah. Sunnah dalam kacamata fikih hadis ini perbuatan Nabi, perkataan, perbuatan, persetujuan. Itu sunnah. Dalam kacamata fikih ini sunnah, ini hukum. Yaitu wajib, sunnah. Kalau kamu mengerjakan, dapat pahala. Kalau kamu tidak mengerjakan, nggak apa-apa. Nah, karena mereka pakai kacamata hadis, akhirnya apa? Jadi wajib semua. Jenggot wajib, celana wajib. Jadi begitu. Nanti rukun Islam berjenggot. Jadi begitu aja lah kita semuanya. Jadi kita itu harus tahu. Ini persoalannya bukan. Kalau urusan hadis jangan masuk ke hukum. Ini kesalahpahaman cara pandang itu. Jadi dia urusan hadis masuk ke hukum fikih. Tidak semua perbuatan Nabi wajib. Coba perbuatan Nabi ada yang wajib seperti salat duhur, salat fardu wajib. Ada yang sunnah. Qabliyah ba'diyah hukumnya apa? Sunnah. Salat tahajud sunnah. Nah, termasuk ada yang mubah. Misalnya tidur miring ke kanan. Hukumnya apa? Mubah. Kalau istri sudah belah kiri, nggak pakai ke kanan. Jangan. Itu sunnah aku. Biar aja. Biar itu kita sama istrinya. Jadi masalah mubah ya mubah sudah selesaikan. Ini nggak usah kemudian dihukumi dengan wajib semuanya. Ini zalim namanya karena Nabi, karena semua diwajibkan. Nah, yang menjadi salah apa? Mencari afdoliyah. Jadi dia mencari afdoliyah. Semua dari segi hadis. Ini hadisnya dhaif. Lebih afdol begini. Bapak Ibu, dalam masalah furu'iyah, khilafiyah tidak ada afdoliyah. Semua boleh. Kalau jadi afdoliyah, nanti dia Bapak Ibu mesti menyalahkan. Yang lebih afdol saya. Yang kamu enggak afdol. Kenapa hadisnya kurang kuat? Bukan begitu cara berpikir. Karena boleh jadi yang tidak afdol sekarang mungkin dia afdol nanti kemudian. Contoh 10 tahun yang lalu saya pernah membimbing jemaah haji. Fatwa mufti Ustadz ulama Saudi setiap di Mina ada fatwa la tasihhul jamarat illa ba'da zawal. Tidak sah melakukan jumrah kecuali setelah matahari terbenam atau tergelincir. Semua orang menunggu matahari tergelincir sampai menumpuk. Begitu sudah tergelincir baru lempar jumrah. Setiap tahun terjadi kecelakaan. Tempat jumrah diperlebar, kecelakaan lagi. Karena semua memburu hari afdol. Terus setelah itu dinaikkan 2 tingkat, kecelakaan lagi.
naikkan 5 tingkat, terangkan lagi. Sekarang Bapak Ibu perhatikan. Waktu itu saya pernah mengatakan, seperti Syekh, jangan berfatwa begini. Kenapa? Ini Imam Tawus, ahli fikih. Dia mengatakan boleh melempar jumroh sebelum zawal. Toh Nabi juga pernah mengingat istrinya melempar jumroh setelah fajar. Berarti boleh zawal. Hada marjuh. Ini enggak diambil pendapatnya. Ini yang afdal setelah zawal. Nah, sekarang setelah tadi kecelakaan diangkat, kemudian juga kecelakaan. Sekarang yang afdal yang mana? Yang Taurus melempar dulu 24 jam sekarang. Orang Indonesia 17 malam, orang Jerman jam 4 malam. Begitu. Jadi afdal dalam khilafiyah itu jangan bicara afdal. Itu semuanya boleh. Seperti begini, Bapak Ibu. Yang khilafiyah fuqihiyah ini seperti menu makanan halal. Bapak Ibu masuk restoran, ada sayur asam, ada ayam goreng, ada bebek goreng, ada soto, ada ini. Semuanya halal. Bapak Ibu masuk semuanya. Pasti kan beda-beda. Satu makan soto, satu makan sayur asam, satu makan ini. Satu meja. Bicara Pak, Bapak Ibu bilang, yang afdal sayur asam, yang lain semuanya bid'ah. Kan jadi masalah, jadi tengkar di situ. Halal semua sudah, yang penting kita sama-sama halal, makan sama-sama. Enggak usah saling menghakimi. Yang jadi masalah menghakimi. Mana lebih afdal? Cara lebih seperti ini yang salah. Barakallahu, itu dia. Seperti maulidan, itu furu'iyah khilafiyah. Selesai. Masalah tahlilan. Kita akan baca la ilaha illallah. Itu usulnya. Dalam tahlilan itu furu'iyah khilafiyah. Masuk ke sini. Kalau ingin masuk ke dalilnya, ayo kita bahas masuk jurusan fikih. Ketemu lagi dalilnya. Kita akan bingung mana yang lebih kuat. Kenapa? Karena semuanya sama-sama punya dalil. Jadi kalau kita bicara itu, jangan sampai mengabaikan ulama. Ini ulama beda pendapat itu. Bukan orang sembarangan. Nah, kalau kita begini, kita akan aman. Kita akan tenang. Nanti tengkar. Apa tuh? Maulidan, apa bid'ah? Ini akhi, ini khilafiyah fuqihiyah. Kalau kau mengadakan silahkan, yang nggak mau silahkan jangan ikut. Jangan saling menghakimi ya. Oke, udah selesai. Nggak usah tengkar. Insya Allah kalau ini paham, Bapak Ibu akan tenang. Kalau nggak paham ini akan terus ribut. Nggak pernah selesai. Ribut. Nanti tahu-tahu apa? Pemimpinnya bermuslim lagi. Ya gitu. Mau ada yang berkayasa begitu. Ya, silakan. Teh Risma, gimana? Puas? Sip. Alhamdulillah. Tadi Pak Isra masih mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang topik yang pertama tentang soleh dan muslim. Seberapa besar batasan dari muslim itu sendiri? Tadi waktu Ustaz awali dengan azab Allah diturunkan pada negeri yang bermaksiat, meskipun di situ ada seorang hamba yang soleh, ternyata dia tidak menjadi orang muslim. Arti kata bahwa seberapa wajibnya menjadi orang yang harus muslim, gitu ya. Apakah sebatas soleh kemudian tidak menjadi sebuah penghargaan atau apa ya? Kalau kita lihat ada satu ayat yang dikatakan orang yang sudah diberikan kenikmatan, di antaranya para an-nabiyyun, siddiqun, wasyuhada, wassalihin, gitu ya. Bukan al-muslihun gitu ya. Nah ini batasan ini mungkin perlu juga kita ketahui agar kita juga mungkin termotivasi. Tapi kalau tidak masuk ke dalam rangka muslim, apakah kemudian menjadi sebuah dosa gitu ya? Kita hanya sebatas menjadi hamba yang soleh. Yang kedua Ustaz, ingin menjadi orang yang muslim yang mencoba mengajak kepada kebaikan. Tentunya dalam dakwah kan sering sampaikanlah kalimat dakwah itu dengan berhikmah, hasanah gitu ya, cukup baik. Arti kata apakah ada sebuah perbedaan makna itu ditanggapi sebagai sebuah cara di mana kita tidak ingin menyinggung perasaan orang lain. Padahal mengajak kebaikan tanpa ada ketersinggungan pun tetap ada orang yang kata singgung. Dibacakan ayat Al-Quran, tetap dia kadang-kadang memang tidak senang. Nah, apakah kemudian ada klasifikasi itu bahwa bagaimana cara mendakwah yang bisa membuat si muslim ini lebih nyaman gitu ya? Karena kadang-kadang misalnya kita teks di WA,
ini subuh, itu subuh, ini sekarang fajar, segala macam misalnya. Tapi kemudian tanggapannya, responnya, udah kalau mau sholat sendiri aja, ngapain harus expose gitu, ngapain harus sebarin ke orang lain, sendiri, pergi aja sendiri gitu ya. Nah ini mungkin sehingga jadi seorang yang ingin jadi muslim itu punya jiwa yang tenang dalam dia menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa? Batasan. Oh iya, Bapak Ibu kumullah, ini ada hubungannya dengan surga. Di surga itu nanti akan ada tingkatan-tingkatan. Rasul bersabda sebuah hadis, "Inna fil jannati mi'ati darajah a'addaha Allah lil mujahidin sabilillah." Di surga itu ada 100 tingkat Allah siapkan untuk orang-orang yang berjuang di Allah. Terus tingkat. Jadi mungkin istilahnya kalau bahasa gampangnya, kalau soleh sendiri, kalau masuk surga dia tidak mencapai sampai ke tingkat yang tinggi. Istilahnya gitu, masuk surga, tapi ya karena pahalanya tidak maksimal, artinya tidak tinggi surga itu. Bapak tahu nggak untungnya? Kalau orang di atas, surga di atas, dia boleh jalan-jalan ke bawah. Dia boleh jenguk kawannya. Lu di sini ya? Oh iya. Kenapa lu di sini? Ya gitulah gitu. Nah, itu dia bilang, boleh aku ikut engkau ke atas? Enggak boleh. Aku boleh ke bawah, tapi aku enggak boleh ke atas. Nah itu. Akhirnya dia menyesal, kenapa dulu aku tidak maksimal gitu. Jadi supaya nanti surganya tinggi, pindah ke muslim. Nah, nanti kan di muslim ini pahala tak terbatas. Dan di situ kata Allah, la yastawil qa'idun wal mujahidin. Tidak sama orang yang hanya pasif dengan orang yang berjuang, enggak sama. Jadi masing-masing ada surganya. Tinggal Bapak Ibu pilih mau yang bawah, ya itu dapatlah bawah. Makanya bahkan Bapak Ibu tahu enggak? Surga paling bawah itu untuk ahli surga, para alumni neraka. Jadi dia pernah kuliah di neraka selama berapa lama ya. Kemudian dia masuk surga. Nah, Rasulullah menjawab, ini ada istilah dalam surga. Dalam hadis dikatakan, kata Nabi, lil juhannamiyyin, itu untuk para alumni neraka jahanam. Jadi disebut lil juhannamiyyin. Ada istilahnya dalam hadis. Jadi bisa bukan mengada-gada. Jadi itu di bagian bawah itu untuk mereka. Ada tandanya di sini hitam. Kalau ketemu kawannya, lu kok hitam? Ya ini gue salah jalan dulu. Nah, begitu. Nah, gitulah. Nah, termasuk cerdas nih Bapak Ibu. Jangan jadi calo. Tahu calo? Di Indonesia lagi banyak nih calo. Bapak ibunya ngajar anaknya kepada tahfiz, tahsin. Bapak ibunya enggak belajar Quran. Ini namanya calo. Tahu enggak? Di terminal calonya coba lihat. Surga, Surabaya masuk. Calonya ikut enggak? Enggak ikut. Ini seperti calo ke surga. Kata anaknya, "Bapak kemana?" "Jurusan lain." Kan ada jurusan lain. Mana itu orang jurusan bukan surga? Jadi harus cerdas. Kalau anaknya di rumah menghafal Quran, kita ikut menghafal. Kalau tahsin, ikut tahsin. Ya jangan alasan, jangan sampai nanti di surga menyesal. Karena nanti ada seorang ayah datang kepada anaknya. Dia datang, "Nak, aku dulu ayahmu di dunia sibuk cari nafkah, nak. Sehingga aku gak banyak ibadah, salatku sering terlambat. Bahkan sering digabung-gabung, nak. Ya itulah ayah, nak. Kamu ajak jadi ustaz, jadi alim, masya Allah, bantu aku nak pahala." Kata anaknya, "Enggak ayah, masalah ini masalah pribadi. Ya saya nggak bisa bantu ayah. Dirimu. Ini berapa masyarakat? Masih belum masuk surga. Jadi bingung ayahnya itu. Ini gimana ya?" Dan ketemu istrinya sama suaminya, dibilang, aku istrimu mas dulu di kantor waktu kerja banyak pengajian, aku di rumah sering nonton TV mas, main gadget, akhirnya amal saya sedikit mas, bisa nggak bantu kami mas? Ya, istrimu, kata suaminya, dirimu. Jadi ada begitu. Ini direkam oleh Allah dalam surah Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni.
Kata Allah, ini semua sibuk dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak bisa begitu. Makanya ibu Allah, kita harus cerdas. Jadi jangan hanya menyuruh orang beramal, tapi dia tidak beramal. Tadi bapak yang bapak tanyakan tadi itu yang kedua itu, bagaimana caranya supaya nggak tersinggung? Ingin tahu caranya? Halo? Coba sekarang berdiri semuanya. Yang musuh surga berdiri, yang musuh surga duduk. Ya. Cari kawan 3 orang. Ya. Bentuk lingkaran. Sekarang tanyakan namanya, hafalkan namanya dan nama ayahnya. Namanya dan nama ayahnya. Fulan bin Fulan. Pendeknya. Fulan bin Fulan. Dah kan? Benar. Ya, pegang tangannya tengah seperti Om Bipa. Ya, seperti Om Bipa. Ya, pegang. Yes. Oke. Pandang wajahnya dengan sepenuh hati. Senyum. Ya. Sudah? Ucapkan seperti saya ucapkan. Ya. Saudaraku. Pandang, saudaraku. Kurang sepenuh hati, saudaraku. Serius, saudaraku. Ana. Uhibbuk. Fillah. I love you. Because of Allah. Aku cinta padamu. Karena Allah. Saudaraku. Sungguh aku ingin jadi orang soleh. Aku ingin engkau menjadi sahabatku untuk beramal soleh. Saudaraku, jangan segan-segan ingetin aku salat tahajud, salat berjemaah di masjid pada waktunya. Saudaraku, ingetin aku khatam Quran setiap hari 1 juz minimal. Saudaraku, sungguh aku ingin masuk surga sama-sama. Saudaraku, nanti kalau kamu masuk surga, tolong cari aku. Kalau kamu tidak dapat, tolong beri syafaatmu kepada aku agar aku juga masuk surga. Saudaraku, aku siap ditegur olehmu, diingatkan olehmu untuk bisa kita sama-sama masuk surga. Ya, pelukan seperti Teletubbies. Nah, Pak, kalau sudah begini nggak akan tersinggung. Ya, kalau sudah sepakat kan? Ya. Kalau Bapak kirim ke grup lain nanti disinggung. Tulis nomor teleponnya. Ini sahabat pilihan Allah. Sampai ke surga. Pastikan lihat wajahnya, lihat ininya. Ya, saling menjenguk kalau sakit, saling mengingatkan selawat. Ya, tulis nomor teleponnya segera. Masya Allah. Ada lagi yang mau bertanya atau pengalaman diungkapkan? Monggo, langsung aja Mas.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ustadz yang terhormat, saya ingin bertanya Pak, belakangan ini sering berpikirkan dua hal sih sebenarnya. Mungkin ini pertanyaan orang awam seperti saya gitu ya. Yang pertama, saya yakin bahwa Allah itu punya maksud terhadap semua hal. Kaitannya dengan penciptaan sebuah makhluk gitu. Allah menciptakan manusia, misalnya Allah menciptakan apa, misalkan kambing misalnya, pasti ada yang banyak buat apa. Allah menciptakan sapi dan apa. Saya kemarin penasaran gini. Kenapa Allah menciptakan babi ya? Sedangkan semua hal tentang babi itu haram. Kenapa perlu diciptakan sih? Sedangkan orang Islam nggak boleh menyentuhnya, orang Islam nggak boleh memakannya. Itu satu. Nah, pertanyaan kedua sebenarnya mungkin adalah kesimpulan dari atau mungkin ujung dari pertanyaan pertama adalah kenapa harus ada penciptaan? Oke, kalau apa namanya Allah menciptakan semua hal ini untuk beribadah kepadanya. Lalu untuk apa? Toh kalau misalnya Allah tidak menciptakan manusia pun Allah sudah besar gitu. Allah maha besar. Lalu untuk apa? Mohon maaf pertanyaannya mungkin rada sepeda tapi belum clear saya. Terima Pak. Terima kasih. Luar biasa. Ini luar biasa. Ini yang pernah ditanyakan Nabi Adam dulu kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau bikin manusia? Kenapa engkau bikin makhluk? Emang engkau butuh sama makhluk? Ternyata jawaban kata Allah, jawabannya apa? Li'izhari qudratihi. Kalau aku ciptakan makhluk, aku menunjukkan bahwa aku maha kuasa. Bukan aku butuh makhluk. Allah ciptakan langit, Allah nggak butuh langit, tapi untuk menunjukkan Allah maha kuasa. Allah ciptakan bumi, Allah nggak butuh bumi. Allah tak ada tanpa bumi, tapi untuk menunjukkan Allah maha kuasa. Allah ciptakan manusia, Allah nggak butuh manusia, tapi untuk menunjukkan Allah maha kuasa. Lain dengan kita bikin mobil, kita butuh mobil. Kita bikin komputer, kita butuh komputer. Tapi Allah tidak demikian. Ini jawabannya. Oke? Ya. Yang kedua, pertanyaannya babi. Ya, Bapak Ibu, nih. Sesuatu haram ini ada beberapa sebab. Pertama, al-khabas, karena dia menjijikkan. Yang kedua, ad-darar, karena membahayakan. Yang ketiga, mukhalif lima maqasidis syariah, bertentangan dengan syariah. Maqasid syariah, misalnya tujuan syariah menjaga akal, maka yang merusak akal haram hukumnya. Menjaga nasab, syariah menjaga nasab, maka yang merusak nasab haram hukumnya. Zina jadi haram. Misalnya merusak harta haram. Kenapa? Syariah tujuannya menjaga harta. Jadi ini mukhalif di muka syariah, bertentangan dengan muka syariah. Ini menjadi haram. Nah, setiap binatang, setiap makhluk yang Allah ciptakan ada fungsinya. Misalnya manusia fungsinya pengelola, maka dia khalifah. Binatang-binatang dan pohon-pohon fasilitas, makanya ada fungsi masing-masing. Ada pohon yang fungsinya hanya untuk oksigen, dia tidak berbuah. Ada pohon yang fungsinya untuk berbuah, maka dia buahnya banyak. Sama. Binatangnya demikian. Ada binatang yang tugasnya untuk keseimbangan, makanya dia untuk memakan binatang yang lain. Harimau fungsinya memakan binatang yang lain untuk menjaga keseimbangan. Karena kalau kerbau di padang pasir nggak ada yang makan, dia bisa melanda kota-kota, nanti menjadi banyak kerusakan. Makanya ada yang memakan kerbau-kerbau itu. Tapi Allah Maha Adil. Harimau jumlahnya tidak banyak, tapi kalau kerbau jumlahnya banyak. Nah, coba kalau harimaunya banyak, melahirkan anak banyak, maka kita nanti memakan manusia.
Allah jaga keseimbangan itu. Jadi ada yang tugasnya hanya menjaga keseimbangan, seperti harimau. Ada yang harimau kecil, kucing. Dia jaga keseimbangan. Tikus supaya terlalu banyak, maka dia makan tikus. Itu dia keseimbangan. Nah, kenapa lo bikin tikus? Tikus ada fungsinya. Dia ingin memakan bakteri di selokan-selokan. Makanya tikus nggak dimakan karena dia merusak. Dia memakan bakteri. Makanya dia selokan. Termasuk babi, dia fungsinya memakan bakteri. Makanya hidungnya kayak vacuum cleaner. Nah itu. Dia coba babi kasih makanan yang bersih, nggak dimakan, pasti makan yang kotor-kotor. Karena dia tugas untuk makan. Jadi isinya kotoran. Masa makan vacuum cleaner? Siapa makan vacuum cleaner? Kan kotoran semua isinya. Nah itu dia. Lain dengan yang dimakan. Ayam makan jagung, makan rumput, kambing. Jadi yang bagus-bagus yang dimakan. Makanya itu fungsinya. Mengapa Allah haramkan? Karena dia ada fungsinya masing-masing. Ada fungsinya untuk dimakan manusia, ada fungsinya untuk jaga keseimbangan, ada fungsinya untuk vacuum cleaner, untuk supaya dia menyedot bakteri-bakteri. Kalau babinya dimakan, banyak bakteri pindah ke manusia, makanya ada flu babi, ada. Jadi tidak ada rumus penyakit binatang pindah ke manusia, tidak ada. Bikin manusia merusak binatang-binatang itu. Akhirnya pindah penyakit binatang kepada manusia. Ada flu burung, ada flu babi. Kenapa manusia buat kerusakan itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz mau membahas soal surat Wal Asri. Menurut saya ada satu hal yang semakin banyak Muslim yang lupa, karena selain tausiah ilhaq dan tausiah bisober disebutkan di surat Al-Balad ada tausiah, tambah lagi bisober dan bil marhamah. Dan saya melihat semakin banyak orang Muslim yang kurang sabar dan menunjukkan Islam yang marah-marah, bukan Islam yang ramah gitu. Karena kan ada jelas misalnya wajalilhum billahi ya ihsan, diskusi juga dengan yang lain. Tapi semakin banyak fenomena kekerasan atau yang kesannya di media dan di mana-mana itu keras gitu. Padahal kita disuruh marhamah. Menurut Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Dalam surah Al-Balad redaksinya sedekah, berbagi. Makanya tausiahnya itu tausiah bersabar dan kasih sayang. Dalam surah Al-Asr konteksnya itu atau redaksinya adalah tentang komitmen, yaitu iman, amal soleh. Makanya tausiahnya itu bil haq bersabar. Nah itu jadi Al-Quran ini sangat indah sekali. Ketika redaksinya untuk sedekah, berbagi, tausiahnya itu sabar. Karena untuk bersedekah itu, Bapak Ibu tahu nggak? Mensedekahkan harta kita itu seperti mencabut kuku, berat sekali. Benar, berat sekali. Makanya kalau ada pengemis itu cari yang paling receh. Kalau nggak ada yang receh, cari yang paling receh. Itu. Bapak Ibu tahu nggak gimana caranya supaya Bapak Ibu tidak bakhil? Niatkan dari pagi. Setiap hari aku akan sedekah 10.000. Udah bawa keluar cari fakir miskin. Mana ya? Oh bang, seneng. Tapi coba kalau nggak ada niat sedekah, dikejar-kejar. Terus ngejar yang paling receh. Itu sedekah terpaksa namanya. Jadi sedekah terpaksa itu seperti itu akibatnya. Sama dengan seperti seorang dia bakhil dengan mau sedekah. Pas naik kereta kecopetan. Nggak ketemu copetnya. Udah ikhlaskan aja. Itu bukan ikhlas, itu terpaksa sudah. Kalau ikhlas dikeluarkan duluan nih copet ambil kamu itu ikhlas. Gimana jawabannya? Oke. Alhamdulillah. Ada lagi? Pak Henry? Oh, kira-kira coba. Bapak Ibu, saya ingin nambah sedikit. Ada jargon yang selalu digunakan, ayo kita kembali ke Quran dan Sunnah. Kembali ke Quran dan Sunnah. Bapak Ibu, orang liberal kalau bicara pakai Quran dan Sunnah, Quran hadis. Orang sesat, aliran paham sesat, kalau bicara Quran hadis juga sama. Dan sebagainya. Ini jargon sebetulnya
bukan begitu. Yang benar adalah ayo kita kembali kepada pemahaman para ulama terhadap Quran dan Sunnah. Ini yang maksudnya. Jadi tadi itu Bapak Ibu ribut masalah bid'ah, masalah apa? Itu karena ada pemahaman yang nggak ikut ulama. Dia langsung pakai Quran, pakai hadis. Ini pemahaman yang salah. Jadi dia seharusnya ayo kita kembali ke pemahaman yang benar menurut para ulama terhadap hadis. Ini ya dimaksudkan. Terima kasih. Ustaz, baru-baru ini kan heboh di media tentang Al-Maidah 51 gitu Ustaz. Jadi gimana tuh Ustaz? Ini sudah saya jawab dalam di YouTube ya. Nanti Ustaz Amir Faisal Al-Maidah 51. Gini. Pertama ayat ini ayat muhkamah. Muhkamah itu tidak mengandung penafsiran lain. Tidak ada tafsir lain. Bahwa maksudnya adalah tidak boleh memilih seorang pemimpin dari kalangan Yahudi Nasrani. Itu sudah jelas. Itu ayatnya berbunyi seperti itu. Dan itu pemahaman sudah disepakati, nggak ada pemahaman lain. Nah, ada orang mencoba mengalihkan makna aulia kepada makna teman dekat, teman curhat namanya. Jadi la tattakhidhu al-yahud wan nasara aulia, maksudnya jangan kamu jadi Yahudi Nasrani teman dekat kamu. Supaya maksudnya tidak jadi pemimpin, maksudnya bukan pemimpin, maksudnya teman dekat. Nah, orang yang mengatakan ini justru terjebak kepada lebih parah lagi. Kalau teman dekat aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Kan begitu. Ini namanya mafhum muwafaqah. Teman dekat nggak boleh, apalagi pemimpin. Kalau teman dekat nggak boleh, kita semua kerja di sini haram, Pak. Kalau teman dekat semua kita tempat kerja haram. Jadi ini lebih parah lagi. Jadi dia berusaha untuk mencari celah supaya jangan sampai masuk pemimpin. Dicari maksud teman dekat bukan pemimpin, malah lebih parah lagi. Jadi melebar. Nah ini kalau cari muka menjelat begitu jadinya. Jadi akhirnya dia membawa makna yang bukan pada tempat sebenarnya. Jadi itu tetap maknanya itu. Terus yang ketiga perkataan ya inisial SRON ya, bahwa yang tahu maksud ayat hanya Allah, bukan majelis ulama, bukan tafsir, kan? Nah, ini pernyataan bahaya, Pak. Nanti ada orang koruptor tangkap KPK. Pak, yang tahu maksud saya korupsi, Pak, saya. Bapak juga menangkap aku. Kan repot. Nanti ada orang berzina, ditangkap. Pak, jangan tangkap aku. Yang tahu aku berzina, hanya aku. Pak nggak tahu. Nanti mencuri, membunuh, semua begitu. Ini merusak pemahaman, dan merusak cara hidup. Ini cara berpikirnya. Nah, ini juga dari sini kita tahu, Pak. Mengapa Allah dalam surah Al-Baqarah berbicara dengan 3 manusia. Pertama, muttaqun, kafirun, munafikun. Bahwa dalam perjuangan dakwah Islam akan ketemu dengan 3 manusia ini. Ada yang jelas muttaqun, ada yang jelas kafirun, ada yang jelas ini. Dia nampak di orang Islam, tapi yang dibela orang kafir. Inilah yang maksudnya munafikun. Itu yang kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, kayaknya semakin seru nih. Ada yang mau saya tanyakan nyambung tadi pernyataan Pak Ustadz yang mengenai tagline kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Selain itu kan juga ada yang tagline kembali ke pemahaman salaf atau tabi'in sebabkan mereka versi yang paling baik itu pemahaman Pak Ustadz bagaimana itu satu. Lalu yang kedua saya tanya mengenai masalah tahlilan. Tahlilan itu kan jadi kalau dianalogikan adalah masalah cabang ya, soalnya itu kan masalah bagaimana mengumpulkan dan berdoa bersama. Tapi biasanya yang ditanyakan atau yang dijadikan landasan yang dalam entah
anti bid'ah itu adalah kenapa masih tanggal 7, 40 dan tanggal tertentu. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, kembali kepada pemahaman salaf. Nah, makanya alirannya dinamai salafiyah. Nah, ini karena maksudnya itu. Pemahaman para sahabat itu sama dengan pemahaman yang saya bilang. Jadi dia para sahabat memahami ada namanya usul, ada namanya furu'. Dan banyak perbuatan sahabat Nabi tidak pernah mengerjakan. Nabi masih hidup, sahabat mengerjakan dan tanpa ketahuan Nabi. Seperti Bilal tadi itu. Dia langsung jaga wudhu sendiri, sunat sesudah wudhu. Nabi nggak tahu, Nabi nggak pernah mengerjakan. Baru ketahuan kemudian setelah Nabi mendengar satu orang panggilan di surga. Lalu Nabi setuju. Nah, ini namanya hadis takriri. Tapi ada perbuatan sahabat Nabi tidak pernah mengerjakan. Seperti mengumpulkan Quran Pak, yang Bapak pegang itu ada yang pakai sleting, ada yang pakai terjemahan, ada yang dalam HP. Ini kan semuanya Quran. Nah, Nabi gak pernah mengerjakan. Sampai Abu Bakar sendiri berbeda pendapat dengan Umar. Kata Abu Bakar, ya Umar, Rasulullah pernah mengerjakan ini. Kata Umar, ini khair, ini bagus. Tapi kata Abu Bakar, tidak. Nabi tak mengerjakan. Kata Umar, ini benar, kerjakan. Jadi kerjakan. Perhatikan Allah. Jadi pemahaman salaf itu juga mereka juga mengartikan bahwa ada usul, ada furu'. Kalau urusan usul jangan nambah-nambah sendiri. Urusan furu' seperti ngumpulin Quran itu masalah furu'iyah. Maka itu dibolehkan. Begitulah pemahaman para sahabat. Dan Nabi sendiri kalau urusan furu'iyah Nabi tidak menyalahkan. Sahabat beda pendapat, Nabi tidak menyalahkan. Tapi ketika masalah usul Nabi marah. Contoh misalnya ada sahabat yang dia mengatakan aku tidak akan menikah karena mengganggu. Dengan menikah aku nanti sibuk dengan istri aku, nggak bisa baca Quran, nggak bisa beribadah kepada Allah. Yang satunya mengatakan aku tidak mau tidur, aku salat tahajud, aku tidak akan makan, aku akan puasa. Nabi panggil tiga-tiganya, Nabi marah dan mirah mukanya. Nabi mengatakan, ana akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku adalah contoh paling bertakwa manusia kepada Allah. Dan aku makan, aku tidur, aku menikah, bahkan lebih daripada 4. Allah. Nah, ini pemahaman salah begitu. Nah, saya nggak tahu kok tiba-tiba pemahaman ini berubah. Coba perhatikan. Ini pemahaman sejak zaman Nabi itu ada hukum ini. Ketika sahabat melakukan suatu sikap, mereka sudah mengerjakannya. Memang nggak pernah bahas fikih dibahas oleh para ulama. Kemudian ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya mubah, ada hukumnya makruh, ada hukumnya haram. Nah, ini fikih. Nah, tiba-tiba ini dihapus menjadi 2, sunnah, bid'ah. Nah, ada dalilnya sunnah, ada dalilnya bid'ah. Ini dari mana ini? Ini bukan pemahaman salah begitu. Ini yang pemahaman salah begini, wajib, sunnah, begitu. Kok sunnah, bid'ah. Ada dalilnya, bid'ah. Akhirnya sedikit. Dalilnya mana? Kamu tahu nggak? Dalam kita berislam, bukan hanya persoalan dalil, tapi persoalan pemahaman. Ini yang paling penting. Bukan dalilnya ada, dalilnya nggak ada. Dalam Islam itu pemahaman, Pak. Makanya kata Allah ikra, bukan asal dalil. Quran jelas benar. Tapi pemahaman bisa salah. Orang lebih berat pakai Quran. Kemarin inisial S pakai Quran juga. Dia pakai hadis juga sama. Tapi karena pemahamannya salah. Jadi masalah bukan masalah dalil, masalah pemahaman. Itu yang harus kita perbaiki. Makanya Allah mengatakan di atas semua tafsir ada satu syarat untuk dipenuhi, hati yang bersih untuk bisa paham Al-Quran yang benar. Itu salah satu makna tafsir. Terima kasih. Ya, kan saya bilang itu furu'iyah. Nah,
kenapa kok pakai 7? Bapak Ibu tahu nggak? Kalau masuk ke dalilnya itu, mereka lengkap dalilnya. Kenapa kok 7 hari? Itu kan hanya angka-angka. Coba saya tanya, Abang kuliah berapa semester? Hah? Mana hadisnya? Mana hadisnya? Satu semester berapa bulan? Hah? Kenapa kok pakai 6 bulan? Apa kok 6 bulan? Itu hanya teknis saja. Tapi kalau mereka punya dalil, Allah suka angka 3, Selasa Iyam, Allah suka angka 7, dan banyak sekali. Allah suka angka 30, Allah suka angka 100, sedangkan ada 40, Allah suka. Nah, itu dari mereka. Tapi kita tuh itu hanya teknis aja. Makanya yang furu'iyah, jangan bermasalah itu. Ada kesalahan lain lagi. Itu kan tasyabuh Pak Ustaz. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini hadisnya. Ini pakai dalil ini. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka itu termasuk mereka. Nah, itu kebiasaan zaman itu Buddha, Hindu dan sebagainya. Nah, kamu jangan menafsirkan. Tanyakan pada yang mengerjakan. Memang dia mengerjakan itu karena ikut orang Hindu. Gak ada begitu. Saya tanya enggak begitu. Kenapa kamu mau nuduh-nuduh begitu? Jadi tasyabuh ini Pak, ini juga salah paham. Tasyabuh ini dalam usul, saya bilang usul. Karena kemarin ada orang ditegur, waktu di tempat lain, ada salah seorang ceramah, dia pakai dasi, nggak pakai peci, karena di luar negeri, dia pakai begini. Masya Allah, ini ustaz alim, luar biasa. Dia selesai khutbah Jumat, datang seorang seperti saya nih, pakai jilbab, pakai jenggot, kemudian datang gini. Dia bilang, Syekh, Masya Allah, luar biasa Syekh khutbahnya, Syekh alim, Masya Allah. Tapi sayang, pakaiannya nggak ikut sunnah, pakaiannya itu orang kafir, pakai dasi, pakai jas, pakai ini. Terus apa kata Syekh? Sini. Apakah Nabi begitu jadi Nabi dia buka baju toko baju busana Muslim? Stylenya begitu. Dia diam. Bukankah style pakaian Nabi masih sama dengan pakaian Abu Jahal? Sama kan? Beda kaos Abu Jahal sama. Jadi itu cara berpikirnya seperti itu. Tasyabuh itu jangan urusan furu. Jadi harus tahu tasyabuh itu bagaimana. Jadi kalau urusan usul misalnya ikut-ikutan berzina, tasyabuh, ikut-ikutan telanjang, tasyabuh, itu namanya gitu. Kalau urusan masalah pakaian, stylenya itu furu'iyah, yang penting menutup aurat, begitu. Nah sama dengan hal-hal seperti ini. Jadi kalau hanya acara-acara seperti itu, nggak ada istilahnya dibawa ke tasyabuh lah. Itu hanya teknis saja, teknis cara mengumpulkan orang. Termasuk masalah ulang tahun pribadi. Sudah ini ulang tahun saya pengen bersedekah, ya sudah terserah dia. Itu gak ada hubungannya dengan agama, hanya teknis ngumpulin orang. Kenapa Bu ngumpulin saya Bu? Ya hanya ngumpul apa Bu? Ya ngumpul aja. Kan kalau ada caranya, ya alhamdulillah saya ingin mensyukuri usaha saya sekian. Kan gak ada masalah, hanya teknis doang. Itu teknis seperti kuliah 5 semester, 6 semester, itu kan teknis. Kalau nggak pakai semester kan nggak tamat-tamat, bertahun-tahun di sini, nggak pulang-pulang. Alhamdulillah, masih ada 5 menit. Ada 2 pertanyaan. Tadi kita udah tanya, yang cepat belum. Pak, mau dikasihkan ke ibu-ibu atau? Monggo. Ya, maaf, cuma 1 pertanyaan kan, tinggal 5 menit. Monggo. Aurat wanita tidak ada beda pendapat. Apa yang dia pakai dalam sholat itulah auratnya. Ketika dia keluar tidak seperti pakaian sholatnya, berarti dia telah
melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala dan dia dosa kepada Allah Subhanahu. Pendapat siapapun melanggar ini dia menyimpang dan tidak benar. Tidak ada pendapat seperti itu. Pakai wanita seperti itu. Adapun cadar ini perbedaan pendapat. Para ulama mengatakan itu maksudnya untuk orang yang cantiknya keterlaluan. Jadi kalau dibuka cadarnya langsung orang ngiler. Nah, itu baru. Tapi kalau biasa saja, apalagi dibuka nenek-nenek kan. It's okay, it's okay. Masya Allah. Mohon maaf ini karena waktunya tinggal 3 menit. Mungkin kalau satu lagi mungkin kita bisa lewat karena hampir Isya. Insya Allah habis ini mudah-mudahan makan malam kan. Jadi ada kesempatan untuk terutama tadi Bapak yang nggak sempat untuk pertanyaannya diungkapkan, mungkin bisa menanyakan dengan Ustaz sambil makan malam begitu. Sebelum ditutup, ada yang mau ditambahkan? Kalau begitu, tidak perlu dirangkum ya, insya Allah karena tadi ini tanya jawab. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab ini. Pesan terakhir Allah. Ya, saya ingin dari London kita perbaiki pemahaman umat Islam yang sekarang lagi terpecah-pecah. Ya, insya Allah ini sudah paham dan kita ayo ada prinsip dalam Islam bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Nih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nih, wa la tafarraqu. Perhatikan. Berpegang teguhlah kamu tadi Allah. Jami'a bersama-sama, kedua wala tafarraqu. Jangan pecah belah. Ini usul. Ini usul, tidak boleh beda pendapat. Bersatu itu wajib hukumnya, fardu ain. Itu wajib bersatu. Kata Allah, jami'an bersama-sama, la tafarraqu. Apa artinya la tafarraqu? Jangan berai. Allah tidak berfirman wala tahtalifu. Jangan beda pendapat. Karena beda pendapat fitrah manusia. Makanya Allah larang wala tafarraqu. Perbedaan pendapat fitrah manusia. Tetapi menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk pecah belah ini salah. Ini bukan ajaran Allah, bukan ajaran Rasul. Dan ini bukan manhaj salaf, bukan. Bahkan justru kita harus bersatu. Maka siapapun pakai ayat, pakai hadis berpecah belah, ini bukan ajaran Islam. Itu yang kita harus tanamkan prinsip. Terima kasih. Kalau itu berarti ada orang yang tidak bilang bahwa si Ayyub dan Muslim termasuk tafarruq Pak. Kenapa? Ya, bukan Islam. Itu termasuk yang wala tafarruq atau yang tidak. Nih, ada usul, ada furu'. Nah, tapi ada yang pohon lain. Jadi ini pohon lain nih, nggak masuk sini. Sudah itu menyimpang namanya sudah. Ya, itu bukan nggak masuk di sini dia masuk di sini. Jadi ada restoran halal, restoran haram. Udah, jangan masuk ke sini. Masuk di sini. Nah, di sini ada menu-menu banyak, semuanya halal, aman. Kalau ada yang haram, singkirkan. Nah, itu termasuk Syiah, itu jelas menyimpang. Kiblat menyimpang, itu jelas. Itu tidak bisa kita tawar-menawar bahkan itu. Terima kasih. Insya Allah ini mungkin bisa jadi topik baru. Jadi kita tutupkan saja ya, karena mungkin juga kita harus bersikap adil terhadap perut kita dan terhadap badan kita yang beristirahat begitu. Ustaz jelas perlu istirahat. Kita berikan kesempatan untuk Ustaz beristirahat. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz, dan juga untuk teman-teman semua atas kontribusi dan tanya jawabnya, semoga membawa berkah buat kita semua. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali